Diva Febriani. Ini mama dek. Gimana kau dek? Mama kangen ini loh dek. Tunggu di rumah ini loh. Terus kenapa? Kalau ada masalah udah selesaikan sama. Kenapa pergi-pergi loh dek? Kalau ada masalah kita selesaikan dek. Kalau orang yang bilang kita pilih lagi. Kan ada di Natal itu banyak loh, tinggal pilih kita kan. Pulang ya dek. Mama kangen ini loh dek. Ya kan? Pulanglah Diva Febriani. Pulanglah, mak sayang nih sama kamu loh. Gak ada pernah marah kan mama kan, ceceknya marahnya itu kalau ikut nyapu nyuci piring. Pulang ya dek. Mama kangen ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Memasuki akhir bulan Juli sampai masuk bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan negara Indonesia, pasti banyak siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi petugas pengibar bendera di lokasi masing-masing. Dan salah satunya adalah seorang gadis cantik berkulit putih yang bernama Diva Febriani atau kita panggil Diva di sini. Gadis pintar dan berprestasi tersebut berhasil terpilih menjadi salah satu petugas pengibar bendera kemerdekaan pada perayaan HUT RI ke-80 di tingkat kecamatan. Sejak saat terpilih, Diva pun harus menjalani rangkaian kegiatan latihan baris berbaris yang cukup intens. Hari libur atau sepulang sekolah, latihan harus terus dijalankan. Termasuk pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025, di mana Diva pamit kepada orang tuanya untuk pergi latihan baris berbaris. Lalu dia pergi mengendarai Honda Beat-nya. Keluarga Diva tidak menyadari bahwa itulah pamitan terakhir dari Diva, karena gadis itu tidak lagi bisa dihubungi. Sang ibu tampak terus menangis sembari terus berkata berulang kali, Diva pulang nak, pulang. Kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau HP-nya hilang kita beli lagi. Kan banyak tuh di Natal. Mama kangen dek. Tapi sampai 3 hari lamanya, Diva belum juga pulang ke rumah. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Diva sang gadis pengibar bendera tersebut? Sobat semua, kita simak sebuah kisah kasus dari Mandailing Natal, Sumatera Utara ini sampai akhir ya. Diva Febriani adalah seorang gadis cantik berusia 15 tahun yang tinggal di sekitar perkebunan sawit Desa Taluk, Distrik Sikarakara 4, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat ini Diva tercatat sebagai siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Natal setelah lulus dari SMP Negeri 1 Natal. Diva memang dikenal sebagai siswi yang pintar dan cukup berprestasi. Sejak di bangku SMP, Diva telah aktif menjadi anggota pasukan pengibar bendera di sekolahnya. Dan aktivitas ini dilanjutkannya saat di bangku SMA. Diva kembali menjadi anggota Paskibra, bahkan kini menjadi anggota Paskibra tingkat kecamatan Natal. Diva berasal dari keluarga sederhana. Sebagaimana mayoritas warga di tempat tinggalnya, orang tua Diva juga bekerja menjadi buruh kebun kelapa sawit, di mana di lokasi tersebut ada 2 grup besar perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Rimba Mujur Mahkota atau PT RMM dan PT Sagonauli. Dan sebagai gambaran sobat, kebun kelapa sawit di sana sangatlah luas. Kanan, kiri, depan, belakang banyak berjejer pepohonan kelapa sawit. Dan jalur yang dilewati Diva setiap hari untuk berangkat dan pulang sekolah juga melewati pepohonan di kebun-kebun tersebut. Sebenarnya cukup seram karena situasi sepi, terlebih bila hari sudah beranjak petang. Tapi karena sudah terbiasa dan banyak warga setempat yang juga melalui jalur yang sama dengannya, maka Diva pun menjadi berani untuk melewati jalur tersebut seorang diri setiap hari. Menurut beberapa sumber berita, saat duduk di bangku SMP dulu, Diva pernah memiliki seorang kekasih yang merupakan tetangganya sendiri. Ya namanya anak remaja ya sobat, mungkin saat itu Diva sedang mengalami yang namanya cinta monyet. Dan pria beruntung itu adalah Yunus Saputra, usianya jauh di atas Diva, terpaut 10 tahun di atasnya. Tapi tampaknya hubungan tersebut tidaklah berjalan lama. Yunus akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Devi. Dan setelah Yunus menikah dengan Devi, Diva pun melanjutkan kehidupannya sendiri.
Sedikit latar belakang mengenai Yunus, saat ini dia tidak memiliki pekerjaan yang jelas, serabutan. Namun sebelumnya dia pernah bekerja sebagai security di PT RMM, salah satu dari 2 perusahaan besar kelapa sawit di daerah tersebut. Dan setelah tidak lagi bekerja di sana, dirinya belum memiliki pekerjaan tetap lagi. Terkadang saat ada proyek, Yunus ikut menjadi buruh bangunan di proyek tersebut. Tapi saat tidak ada, pria tersebut hanya berdiam diri di rumah. Kondisi ekonomi keluarga pun menjadi agak goyah. Kebutuhan bulanannya cukup banyak. Selain kebutuhan bulanan rumah tangga, Yunus juga masih memiliki tanggungan cicilan handphone. Belum lagi kebutuhan untuk persalinan sang istri yang sekitar 2 bulan lagi akan segera melahirkan anak pertama mereka. Pusing kepala Yunus memikirkan hal tersebut. Di saat Yunus mulai dibuat pusing dengan kondisi keuangannya, sang mantan kekasih Diva sedang giat-giatnya menekuni kegiatan yang sangat disukainya, yaitu berorganisasi khususnya Paskibra. Apalagi di tahun 2025 ini, Diva berhasil terpilih menjadi petugas pengibar bendera di tingkat kecamatan Natal. Bahkan Diva mendapat posisi istimewa dalam formasi Paskibra tahun ini, yaitu menjadi gadis pembawa bagi bendera. Hal ini tentu saja membuat hati Diva sangat senang. Baru saja masuk menjadi murid SMA Negeri 1 Natal, sudah mendapatkan kesempatan istimewa setelah melalui proses seleksi yang tentu saja tidak mudah. Diva memang benar-benar istimewa. Semakin mendekati momen HUT RI ke-80, Diva dan teman-temannya semakin intens menjalankan latihan. Sepulang sekolah maupun hari libur, latihan terus. Termasuk pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Diva berpamitan mau pergi latihan baris berbaris seperti biasa. Gadis tersebut saat itu mengenakan kaos lengan panjang, celana panjang training, jilbab, serta membawa sebuah tas. Dan dia pergi ke lokasi latihan sendirian dengan mengendarai sepeda motor Beat biru hitamnya melewati jalur seperti biasa. Malam pun datang di hari itu. Diva belum juga pulang ke rumah. Handphonenya tidak bisa dihubungi. Keluarga mulai panik sobat. Tidak seperti biasanya Diva terlambat pulang. Keluarga mulai mencari keberadaan gadis tersebut. Mereka bertanya kepada para tetangga kanan kiri. Berita hilangnya Diva pun segera menyebar di lingkungan warga dan sampai juga ke telinga sang mantan kekasih Yunus. Malam itu Yunus meminta izin kepada istrinya yang sedang hamil tua untuk ikut membantu mencari keberadaan dari Diva. Meski mereka mantan, tapi sebagai tetangga dekat, Yunus merasa harus ikut membantu mencari. Syukurnya Devi mengizinkannya untuk mencari Diva. Sekitar pukul 9 malam, sebuah titik terang muncul di hari itu, di mana pada saat itu ada rombongan badan perwakilan desa Sikarakara hendak menghilangkan sarang lebah di sebuah lokasi. Dan di lokasi tersebut mereka menemukan sebuah kendaraan bermotor yang sepertinya sengaja disembunyikan di kebun sawit warga. Karena merasa curiga, ketua rombongan tersebut melaporkannya kepada Satlinmas setempat dan diteruskan ke kepala desa Sikarakara 1. Saat mereka cek ke lokasi, tampaklah sebuah motor Honda Beat warna hitam biru dan saat itu ada seorang warga yang mengenali bahwa itu adalah motor milik Diva Febriani. Hebohlah warga saat itu. Motor Diva ditemukan, tapi si pemilik sama sekali belum tampak. Malam semakin larut, hingga akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi Diva belum juga ditemukan. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 30 Juli pencarian dilanjutkan sobat. Mereka semakin bersemangat untuk mencari karena malam kemarin sepeda motor Diva telah ditemukan. Laporan orang hilang pun telah dibuat oleh keluarga ke kantor kepolisian setempat. Info orang hilang juga disebar ke berbagai media sosial warga. Hari kedua tim kepolisian ikut melakukan pencarian. Sang mantan kekasih juga turut serta. Tapi beredar desas-desus di antara para warga jika ada kemungkinan Yunus tahu di mana Diva berada. Entah dari mana desas-desus itu berhembus. Mungkin ada gerak-gerik Yunus yang mencurigakan dan kecurigaan warga tersebut semakin bertambah ketika mendengar kabar jika beberapa hari kemarin Yunus sempat tampak pulang ke rumah dalam kondisi sangat kotor. Bajunya berlumuran tanah basah, badannya juga, bahkan sepeda motornya juga sangat kotor. Apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya Diva? Dan dalam hatinya, Yunus mulai merasa dicurigai sobat. Nyalinya tiba saja menciut, yang membuat gerak-geriknya malah semakin mencurigakan. Tapi rasa curiga warga kepada pria tersebut saat itu pupus oleh rasa penasaran akan keberadaan Diva yang belum juga berhasil ditemukan. Tangis sang ibu terus pecah, sampai mengering air mata beliau memikirkan nasib sang anak gadis kesayangan yang belum diketahui keberadaannya. Beliau terus berusaha menyambungkan telepatinya ke hati sang anak.
Diva, pulang nak, mama kangen. Kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau HP hilang kita beli lagi. Begitu terus berharap dimanapun Diva berada saat itu bisa merasakan panggilan dari sang ibu. Dan sobat, seolah hal itu berhasil memanggil Diva. Karena pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 atau keesokan harinya, Diva akhirnya berhasil ditemukan sobat. Di mana pada pencarian hari ketiga tersebut ada seorang warga yang menemukan sepasang sandal perempuan. Nalurinya pun terusik. Dia terus menelusuri area perkebunan tersebut sampai tiba-tiba saja tercium aroma tajam yang kurang sedap dari sebuah arah. Didekatinya sumber bau itu. Semakin curiga setelah mereka melihat sebuah ember terletak di atas sebuah gundukan bekas lubang galian alat berat. Bentuknya aneh, baunya menyengat. Warga itu pun langsung mengambil ember putih berukuran sedang dari tanah, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada kepala di bawah ember tadi. Wujudnya sudah tidak jelas karena berlumuran lumpur. Segera saja dia laporkan penemuan ini kepada aparat setempat dan menjadi berita heboh di desa tersebut, sampai juga ke telinga keluarga Diva. Secara beramai-ramai, warga dan keluarga Diva mendatangi lokasi penemuan tadi. Saat melihat langsung tubuh yang ditemukan tersebut, pecah kembali tangis mereka. Keluarga meyakini betul bahwa itu adalah Diva Febriani. Segera saja lokasi diamankan oleh para petugas kepolisian yang telah mendapatkan laporan dari warga, dan mereka mengevakuasi tubuh tidak bernyawa Diva yang pada saat ditemukan tersebut kondisinya sangat menyedihkan sobat. Sudah mulai membusuk, tertutup tanah serta tanpa pakaian selembar pun. Astaga. Tubuh tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab hilangnya nyawa Diva. Selang beberapa jam dari penemuan, ketika tubuh Diva sudah dibawa ke rumah sakit di sekitar pukul 11 malam, warga yang masih tampak berkerumun melihat Yunus, sang mantan kekasih, tampak melintas di dekat mereka dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, seolah hendak kabur. Dan dengan sigap salah seorang warga yang berkumpul tadi berhasil menjatuhkan sepeda motor yang dikendarai oleh Yunus. Tapi pria tersebut ternyata tidak kalah sigap. Yunus bangkit lagi dan langsung memacu kendaraannya dengan sangat cepat membelah gelapnya kebun kelapa sawit yang menjadi satu-satunya jalur menuju ke desa sebelah, yaitu desa Bondakase. Perginya Yunus saat itu tentu saja sangat menambah kecurigaan para warga kepadanya. Mereka pun memberikan keterangan kepada pihak kepolisian jika Yunus adalah seseorang yang mereka curigai menjadi pelaku penghabisan nyawa Diva. Dan setelah melakukan koordinasi dengan cepat, keesokan harinya Jumat tanggal 1 Agustus 2025, beberapa anggota tim kepolisian mengepung sebuah rumah yang ada di desa Bondakase yang ternyata adalah rumah dari ipar Yunus. Sekitar pukul 9 pagi, para petugas masuk ke rumah tersebut dan akhirnya berhasil mengamankan Yunus atas dugaan penghilangan nyawa Diva. Yunus yang tampak terkejut dengan penyergapan tersebut tidak lagi bisa lari sobat, dan akhirnya dia mengakui bahwa memang dialah yang menghabisi nyawa Diva Febriani, tetangga sekaligus mantan kekasihnya sendiri. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai pengakuan tersangka ya sobat. Yunus mengaku bahwa dia sedang bingung mencari uang untuk membayar cicilan handphonenya. Dan sehari sebelum kejadian, yaitu di tanggal 28 Juli, Yunus melihat Diva melintas pulang dari latihan paskibra. Tiba-tiba terlintas pula sebuah rencana jahat di benaknya. Dia berniat merampas handphone Diva untuk dijual. Kemudian di hari Selasa tanggal 29 Juli di hari kejadian, Yunus telah menunggu Diva melintas. Dia tunggu gadis tersebut di sebuah SPBU dan benar saja sore itu Diva lewat pulang dari latihan. Dicegatnya Diva, kemudian Yunus berkata minta tolong untuk diantar mengambil spare part motor karena motornya rusak di SPBU. Diva yang memang kenal dengan Yunus sejak lama dan memang baik hati, sama sekali tidak menaruh curiga kepada Yunus. Dia pun bersedia memberikan tumpangan. Yunus yang duduk di depan, Diva membonceng. Yunus mengarahkan motor itu ke lokasi yang sangat sepi sobat, tapi Diva belum curiga saat itu. Di tengah-tengah lokasi sepi itulah Yunus langsung melancarkan aksinya. Dengan sangat cepat dia rampas handphone Diva dari tangan sang gadis. Yunus langsung ancang-ancang pergi meninggalkan Diva. Tapi tanpa dia duga ternyata Diva berlari mengejarnya sembari berteriak. Yunus pun menjadi panik, maka dia berbalik badan kemudian menjerat leher Diva sampai mereka berdua terjatuh ke tanah. Diva pun pingsan saat itu. Tangan Yunus menarik jilbab Diva. Saat itulah dia
menjadi tertarik untuk meruda paksa Diva. Dia kemudian buka baju sang gadis, dipeganginya tubuh sang gadis, tapi saat akan diperkaos, Diva tersadar dan berusaha menghindar. Dijeratnya kembali leher Diva, diserangnya berkali-kali kepala Diva sampai gadis itu tidak lagi bergerak sobat. Yunus kemudian menyadari bahwa gadis di hadapannya sudah tidak bernyawa karena denyut nadinya sudah tidak lagi terasa. Dan Yunus pun menjadi semakin panik. Dia kemudian bawa tubuh Diva ke sebuah bekas galian alat berat. Dia timbun dengan tanah dan bagian kepala dia tutup dengan sebuah ember plastik berwarna putih. Setelah itu dia bawa sepeda motor milik Diva. Awalnya sih mau Yunus jual juga motor itu, tapi karena tidak mungkin membawa motor tersebut pulang, akhirnya dia sembunyikan terlebih dahulu di sebuah kebun milik warga. Setelah itu Yunus pun pulang ke rumah dengan membawa handphone Diva. Saat itulah sang istri curiga dengan kondisi Yunus yang pulang dalam kondisi sangat kotor sobat. Tebing pak. Di tebing? Iya pak. Pingsan? Pingsan pak. Kapan kau mencabulinya? Setelah dia pingsan pak. Baru saya membawa ke bawah pak. Setelah dia pingsan, nggak sadar terus aku bawa ke bawah? Saya diam dulu pak, sebentar pak. Ngecek nadinya pak. Baru dia menolak saya pak. Karena dia masih sadar pertama pak. Terus saya pakai tangan kanan pak. Dan lalu kami terjatuh pak. Berdua pak. Di tebing itu? Ya pak, saya refleks tertarik jilbabnya pak, sama bajunya pak. Pengakuan dari Yunus ini selaras dengan hasil otopsi yang menyebutkan bahwa hilangnya nyawa Diva adalah akibat dari tercekatnya aliran oksigen dalam tubuh dan ada bekas-bekas serangan benda tumpul di bagian kepala. Dan saat warga heboh mencari keberadaan Diva, Yunus memutuskan untuk ikut mencari sebagai upaya untuk mengelabui warga. Tapi ternyata upaya tersebut gagal, dirinya tetap dicurigai hingga akhirnya dirinya diamankan di rumah sang ipar pada tanggal 1 Agustus 2025. Atas tindakannya tersebut, Yunus pun dijerat dengan pasal berlapis, tapi tidak ada pasal pembunuhan berencana di dalamnya. Hingga ancaman hukumannya hanya 15-20 tahun penjara. Hal ini memunculkan rasa ketidakpuasan di beberapa pihak yang berharap jika Yunus bisa dijatuhi pasal berencana dengan ancaman hukmat. Kepada pelaku akan dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 80 ayat 3 junto pasal 76, junto pasal 82 ayat 1, junto pasal 79E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 33 KUH pidana dan atau pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga 20 tahun. Kini tubuh Diva Febriani pun telah dimakamkan dengan sangat khidmat di pemakaman umum setempat. Disolatkannya sampai 2 kali sobat dan tampak sangat banyak yang mengiringi pengantaran ke makam tersebut. Selain keluarga dan warga, ada teman-teman sekolah serta teman-teman Paskibra, ada anggota TNI Polri, aparat desa, pihak dari kantor kecamatan, bahkan tokoh masyarakat pun ikut mengantar Diva ke pembaringan terakhirnya. Banyak banget yang sayang sama Diva. Kita ikut doakan bersama ya sobat, semoga Diva Febriani telah beristirahat dengan tenang saat ini, diampuni segala kesalahan dan diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat kisah kasus kita kali ini, bagaimana pendapatnya? Apakah setuju jika hukuman 15-20 tahun itu kurang untuk kejahatan yang sedemikian rupa itu? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya, dan semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih buat sobat Mbak Tiwul semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.